Makoto Shinkai dan berhasil menguras air mata penontonnya. Hai guys, assalamualaikum, welcome back my YouTube channel. Apa kabar kalian? Pastinya dalam keadaan baik ya. Terima kasih buat kalian yang udah mampir ke channel aku, dan selamat datang buat yang baru mampir di channel aku. Pastikan kalian like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya agar aku lebih semangat lagi ngontennya guys. Kalian nih buat para wibu, pasti kalian gak ketinggalan lah ya kan dengan film fantasi yang satu ini. Ya, lagi-lagi karya Makoto Shinkai kembali dengan film terbarunya yang berjudul Suzume. Mengikuti jejak dua film terakhirnya, Your Name dan Withering With You, film ini mengemas kisah cinta remaja dalam sebuah petualangan fantasi. Pada Februari 2023 yang lalu guys, Suzume ini diputar perdana di Berlin International Film Festival. Jadi nggak heran penayangan Suzume di bioskop pada Maret 2023 disambut dengan antusias oleh para penggemar setia Makoto Shinkai. Dan di Indonesia sendiri, film anime Suzume no Tujimari sudah tayang sejak 8 Maret 2023 yang lalu. Jadi, apakah Suzume mampu memenuhi ekspektasi penonton atau sekedar mengulang formula film sebelumnya? Nah, kesuksesan anime Suzume ini nggak terlepas dari ceritanya yang langsung ditulis oleh penulisnya sendiri, yaitu Makoto Shinkai, dan berhasil menguras air mata penontonnya. Karena Suzume sudah kehilangan dan berpisah dengan ibunya sejak kecil dan harus tinggal bersama bibinya guys. Di jalan cerita ini berhasil membuat penonton Indonesia terharu hingga juara di box office Indonesia. Adapun reaksi netizen juga mencurahkan apresiasi dan kekagumannya setelah menonton film ini di media sosial ya. So, kita masuk aja ceritanya. Jadi, kisahnya itu Suzume ini seorang gadis SMA yang berusia 17 tahun guys, tinggal di pedesaan Miyazaki bersama bibinya. Suatu hari, Suzume bertemu nih dengan laki-laki misterius yang bernama Sota yang sedang mencari area terlantar di Miyazaki. Penasaran dengan laki-laki tersebut, Suzume mengikutinya dan menemukan sebuah pintu di tengah reruntuhan bangunan. Jadi, pintu tersebut rupanya adalah portal menuju padang rumput yang luas dengan langit yang berbintang-bintang. Pemandangan ini pernah dilihat oleh Suzume dalam mimpi. Namun Suzume nggak bisa melangkah masuk ke sana guys, sebab tempat itu merupakan ever after, alam peristirahatan bagi mereka yang udah tiada. Tanpa disengaja, Suzume melepaskan Daijin, batu kunci yang menjaga pintu tersebut guys. Daijin ini menjelma menjadi seekor kucing yang berwarna putih dan pergi dari tempat penjagaannya. Kaburnya Daijin ternyata berakibat fatal. Ketika pintu nggak dijaga, roh cacing raksasa itu akan keluar dari dalam pintu tersebut guys, dan menyebabkan gempa bumi. Masalah semakin rumit ketika Sota yang diberi tugas sebagai penjaga pintu itu dikutuk oleh Daijin sendiri menjadi kursi. Wah. Jadi Suzume dan Sota ini akhirnya berkelana lah ya kan. Dia berkeliling Jepang untuk mengejar Daijin dan menutup pintu-pintu demi mencegah gempa bumi tersebut. Pintu-pintu tersebut berada di daerah terlantar dan hanya bisa ditutup kembali dengan cara mengingat jiwa-jiwa yang dulunya menghuni tempat tersebut guys. Selain itu, pada film Suzume ini juga menceritakan tentang isu kesehatan mental seperti inner child. Jadi apa sih inner child itu? Nah, inner child merupakan konsep yang menggambarkan sifat dan sikap kekanak-kanakan yang mungkin dimiliki oleh setiap orang ya. Meski begitu, kondisi yang terdapat di dalam setiap individu ini nggak sama ya. Pasalnya, hal tersebut terbentuk dari pengalaman saat masih anak-anak guys. Inner child bisa digambarkan sebagai bagian dari diri kita yang nggak ikut tumbuh dewasa dan tetap menjadi anak-anak. Artinya, bagian ini terus menetap dan bersembunyi di dalam diri kita guys. Bagian ini menggenggam erat setiap ingatan dan emosi yang pernah dialami saat masih kecil, baik itu pengalaman yang indah maupun yang buruk. Tapi guys, inner child ini juga menyerap setiap energi negatif, baik berupa perilaku maupun ucapan dari orang yang kita anggap seharusnya dapat memberikan rasa aman terhadap kita. Maka dari itu, saat inner child terluka, ia akan memengaruhi kita sebagai orang dewasa dalam mengambil keputusan dan menjalani hubungan dengan orang lain.
Nah, seperti Suzume ini dia kan merupakan korban dari bencana alam, yaitu gempa bumi dan tsunami yang terjadi pada 11 Maret 2011 dan membuatnya kehilangan sosok sang ibu yang amat dicintainya. Jadi dia yang masih dihantui oleh trauma masa kecil, masih berusaha untuk bertemu ibunya di masa lalu karena Suzume udah kehilangan dan berpisah dengan ibunya sejak kecil ya. Ia harus tinggal dengan bibinya yang bernama Tamaki. Dan inner child juga salah satu komponen pembentuk karakter dari diri guys. Oleh sebab itu kita perlu mengetahui, menerima, dan terkoneksi dengan sisi dalam anak-anak yang ada di dalam diri. Suzume yang memiliki trauma masa kecil akibat bencana alam ini akhirnya bisa diatasi setelah ia berpetualang dengan cowok misterius tadi yang bersama Souta dan mengunci berbagai pintu yang menyebabkan terjadinya gempa bumi dan tsunami tadi ya. Hal tersebut membuatnya menolong banyak orang agar nggak kehilangan orang-orang yang dicintainya. Cara Suzume ini mengatasi trauma adalah dengan menerima, menghadapi, lalu bangkit dengan menjalani kehidupannya dengan baik. Pertemuannya dengan Souta ini membuat Suzume seolah kembali pada dirinya di masa lalu. Untuk menyembuhkan trauma masa kecilnya, Suzume harus berani untuk membuka pintu dan masuk ke dalam luka tersebut guys. Ia memvalidasi perasaan kehilangan yang ia rasakan tersebut dan menerimanya itu sebagai sebuah takdir kehidupan. Nah, dari petualangannya, Suzume juga belajar untuk menerima ketulusan orang lain, hadirnya cinta dari orang lain, dan pada akhirnya mampu mengobati hatinya yang telah lama berluka. Melalui Suzume no Tujumari ini, Makoto Shinkai berhasil membawa penonton untuk larut dalam pencarian kepingan jiwa. Hingga akhirnya, setelah film berakhir guys, penonton ditinggalkan dengan perasaan ganjil. Seolah dibuat berpikir tentang arti kehidupan dan kehilangan gitulah. Dan ini film tuh recommended banget ya. Dan menurut aku sepanjang film, Makoto Shinkai menyisipkan ruang untuk mengingat orang-orang yang udah nggak ada lagi atau yang telah meninggal dunia akibat peristiwa bencana. Dan dalam film ini Makoto Shinkai juga menggunakan tempat-tempat terlantar sebagai daerah munculnya lokasi bencana guys. Tempat-tempat terlantar tersebut adalah pengingat atas apa yang pernah ada di masa lalu sekaligus penanda apa yang akan ada di masa sekarang. Lewat Suzume, Makoto merefleksikan apa yang dialami oleh masyarakat Jepang pasca gempa dan tsunami di Tohoku pada 2011 yang lalu ya. Seperti Suzume yang menyimpan kursi sebagai memento kenangan ibunya, film Suzume adalah memento bagi Makoto Shinkai maupun masyarakat Jepang akan bencana yang pernah melanda negeri tersebut. Nah, lebih dari sekedar pengingat akan peristiwa buruk yang pernah melanda Jepang guys, Suzume juga menunjukkan resiliensi yang dimiliki oleh masyarakatnya. Resiliensi tersebut direpresentasikan melalui kehadiran karakter-karakter yang membantu Suzume dan Souta ini di sepanjang perjalanan tersebut ya. Mulai dari pelajar, ibu dua anak yang memiliki usaha bar, hingga Suzume dan Souta sendiri yang gigih untuk mencegah terjadinya bencana. Ini nih, di luar aspek cerita juga, aspek teknis dari film ini juga nggak usah dipertanyakan lagi ya. Sepanjang film, penonton dimanjakan dengan visual-visual yang apik, mulai dari pemandangan desa, kota, hingga alam Ever After tadi. Dan nggak lupa juga musik dari Red Wimps yang langganan mengisi soundtrack film-film Makoto Shinkai tersebut, dan dilengkapi dengan pengalaman sinematik yang tersaji dalam Suzume ya. Sehingga bisa dibilang Suzume adalah salah satu karya terbaik dari Makoto Shinkai. Kalau menurut kalian gimana guys? Udah nonton film ini belum? Kalau belum, ini merupakan salah satu film rekomendasi anime terbaik. Pokoknya kalian nonton deh, nggak rugi. Oke guys, sekian dulu video dari aku. Jangan lupa di like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari aku. Dan kalau ada kata-kata yang salah atau yang bisa ditambahkan, bisa komen di bawah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.